Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Ya. Siap. Sudah. Ada yang masih connect kah? Sudah ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi selamat pagi untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKP Auligar, walaupun dalam Zoom ya, tapi kita bersyukur kita semua bisa saling bertemu secara virtual. Ya, sebelum ibadah dimulai akan ditayangkan video gereja terlebih dahulu. Silakan. Coba dari Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan disampaikan tata tertib terlebih dahulu. Jika memungkinkan, jemaat agar dapat membuka kamera supaya kita dapat saling melihat ya, dapat melihat satu sama lain, dan juga mohon untuk di mute ya perangkat yang akan dipakai. Sebelum ibadah akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat yang perlu mendapat perhatian. Pada hari ini kita dilayani oleh Penatua Amsal Adia Kusuma, Sarjana Psikologi. Dan sehubungan dengan penyebaran COVID yang masih tinggi, kebaktian rumah tangga dan seluruh kegiatan kategorial, baik KPA, KPR, KPP, Komisi Pria, Komisi Lansia, dan kegiatan lainnya, masih dilaksanakan secara online atau daring, kiranya jemaat dapat memakluminya. Pada hari ini, Pendeta Stefanus melayani kebaktian minggu di GKP Dayakolot pada pukul 10 yang dilaksanakan secara online atau Zoom meeting. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat memberikannya pada hari ini, pada piket majelis, pada pukul 10.30 sampai 12.00 di gereja. Untuk kegiatan sepekan, kebaktian rumah tangga akan diadakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 18.00 secara online melalui Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan di WhatsApp grup informasi GKP Auligar. Dan PA Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 bergabung ke KRT pada hari Kamis 29 Juli 2021. Dari Panitia Pembangunan, amplop coklat atau persembahan syukur untuk pembangunan telah dibagikan sebanyak 218 amplop
Dan amplop yang diterima dari tanggal 16 Mei sampai 18 Juli 2021 sebanyak 142 amplop, yaitu 65,13%. Dengan jumlah total yang masuk sampai tanggal 18 Juli, Rp19.165.000. Dan amplop yang belum diterima sebanyak 76 amplop. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung, dan bagi jemaat yang belum menyerahkan amplop coklat, dapat memberikannya pada piket majelis pada hari Minggu atau melalui transfer ke rekening panitia pembangunan. Dan untuk perkembangan ruang ibadah lantai 2 yang sudah dikerjakan pada termin 1, yaitu pemasangan rangka dinding, pemasangan aluminium foil dan peredam dinding, plester aci untuk ruang ibu dan anak dan ruang mixer, penutupan dinding ampik bagian kanan, pemasangan rangka plafon, pemasangan instalasi listrik dan sound system, dan yang sedang dikerjakan saat ini, pemasangan gipsum, aluminium foil, peredam plafon bagian atas. Dan panitia pembangunan telah melunasi pembayaran pembangunan tahap kedua, termin 1 dan 2 sebesar Rp184.400.000 dari 4 termin yang direncanakan. Mohon dukungan jemaat sekalian. Dari Komisi Pelayanan Anak, telah diadakan lomba membuat video, doa, dan semangat untuk jemaat yang masih harus bekerja di luar rumah di masa pandemi, dan bagi jemaat yang sedang sakit. Dan kegiatan ini dalam rangka PBALB 2021. Pemenang lomba dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. yang sedang sakit ataupun yang sedang isoman, semangat, cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Jenaya, saya kelas 2 SD. Saya positif COVID-19, tapi saya tidak patah semangat. Saya terus semangat untuk sekolah besok. Ayo teman-teman yang positif atau yang sedang sakit, kita semangat terus untuk sekolah online. Untuk semua yang tetap harus bekerja, semangat. Dan untuk semua yang sedang sakit, cepat pulih kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Semangat untuk para jemaat yang bekerja di luar rumah pada saat pandemi ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Jemaat semua jangan pernah khawatir ataupun takut karena Tuhan itu selalu memelihara kita. Seperti di ayat 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang sedang sakit, cepat sembuh, dan buat jemaat yang bekerja di saat pandemi COVID-19 ini tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jahe kunyit rebusan jamu, iris gula sampai rata. Salam sehat untuk kamu, orang yang hebat, penuh cinta. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Kamu tidak sendiri. Kami ada selalu mendoakan kamu. Ayo kita bersatu lawan corona. Di rumah pun kita bisa. Buah mangga sangat harum, dimakan dengan sobat. Ayo kawan, tetap tersenyum. Hati bergembira jadi obat. Terima kasih. Demikian penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Kita beri tepuk tangan. Ya, tetap semangat untuk anak-anak. Dan video lengkap dapat dilihat di Instagram GKP Auligar dan KPA akan menguploadnya secara bertahap. Jemaat sekalian, sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19, jemaat diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan yang lain, dan juga melakukan vaksinasi. Jika memerlukan bantuan gugus tugas COVID-19 atau ada informasi yang akan disampaikan, silakan menghubungi Penatua Rita, Penatua Filia, Ibu Neti, atau Ibu Tati. Demikian pokok-pokok warta jemaat pada hari ini. Informasi lebih lanjut jemaat dapat membacanya pada iwarta yang telah dibagikan pada WA grup jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kita saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan sukacita, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya,
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing yang menjadi panduan kita pada ibadah pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu mengucap syukur karena bisa berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, Allah kita, untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
dan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi saudara-saudara, bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang kita baca secara bergantian. Mazmur diambil dari Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Allah. Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Segala yang kau jadikan itu ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu lah, ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita persiapkan terlebih dahulu bacaan kita yang diambil dari Yohanes 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-21. Yohanes 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-21. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong buka hati kami, pikiran kami ya Tuhan, dan berikanlah kami pengertian untuk dapat mengerti apa yang Engkau coba sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-21. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia,
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah berilah mereka makan. Berilah mereka makan. Nah, sesuatu yang menyenangkan ya, saya paling suka makan. Apalagi kalau dikasih makan gitu ya. Semua mungkin di sini senang ya diberikan makanan, ditraktir. Nah, cuman di sini kata-katanya berilah mereka makan, artinya kita yang memberi mereka makan. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada bacaan Alkitab pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mulai,
Mungkin untuk membawa kita ke dalam satu topik pembicaraan, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk sama-sama memikirkan sebuah kata, ya, sebuah kata. Kita akan bermain sedikit sebentar. Kita akan tebak kata kunci, ya, tebak kata kunci. Tidak perlu membuka mic, tapi kalau mau mengetik di bagian chat silakan, ya, silakan kalau mau mengetiknya di bagian chat. Saya akan menunjukkan beberapa gambar. Nah, jemaat sekalian boleh menebak kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada ibadah kali ini, kata kuncinya. Ada 6 buah gambar ya. Yang pertama, ini adalah ya. Kalau misalnya sudah terbayang kira-kira topiknya apa ya, kata kuncinya untuk kita bahas pada hari ini, boleh diketik ya di chatnya. Bantuan yang kedua. Ini ada gambar anak-anak ya. Membawa ada tanaman, ada rantang, dan yang lain-lain. Ya, sudah mulai masuk ya beberapa kata-kata. Saya tambah lagi ya. Bantuan yang ketiga. Apa kira-kira topik yang akan kita bahas pada hari ini? Kata kuncinya. Yang keempat. Ya, sudah mulai masuk kata-kata tambahan. Nanti kita akan bahasnya di akhir ya, setelah ada 6 gambar. Bantuan yang kelima. Dan yang terakhir ya. Kira-kira dari semua gambar ini ada satu kesamaan. Apakah itu? Ya, dari 6 gambar ini ada satu kesamaan yang akan menjadi kata kunci pada ibadah kita pagi hari ini. Saya akan lihat dulu ya jawaban-jawabannya. Di sini sudah ada 14 jawaban masuk. Mulai dari makanan, mengatur, merangkai, membuat sesuatu, memberi makan, pengetahuan, pedagang buku, distribusi, kiriman, kegiatan. Nah, oke. Ini sebetulnya udah ada nih 2 orang yang menjawab dengan betul ya, yaitu Mbak Kris dan Anita. Jadi kata kuncinya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah menumpuk ya. Kris sudah berjawab bertumpukan, atau Anita juga menjawab penumpukan. Gambar yang pertama itu ada makanan-makanan yang menumpuk. Gambar yang kedua itu ada anak-anak membawa rantang. Rantang itu bertumpuk. Gambar yang ketiga itu ada anak kecil sedang menumpuk Lego. Gambar yang kelima itu ada gambar burger yang isinya bertumpuk. Lalu ada buku di pasar yang juga bertumpuk. Dan juga yang terakhir ada kontainer yang juga bertumpuk. Dan inilah yang akan kita bahas tentang menumpuk. Apa sih yang menumpuk? Ya, dalam kisah ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang menumpuk. Masalah-masalah yang menumpuk. Dari firman Tuhan kita akan melihat apa saja sih masalah yang terjadi dan yang membuat hal itu tuh menumpuk. Dari ayatnya yang Yohanes 6 ayatnya yang kelima,
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat ini menggambarkan permasalahan yang terkait dengan masalah perut. Mereka lapar. Tuhan melihat bahwa ada masalah, yaitu masalah lapar. Dan masalah perut ini sangat biasa terjadi ya, di mana-mana terkait kelaparan, bahkan mungkin sekarang kondisi terdekat kita adalah masa pandemi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan tutup dan merugi, tempat makan juga yang tutup dan merugi, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan, itu adalah masalah perut, karena mereka tidak lagi memiliki pemasukan. Dan biasanya masalah ini akan membuat masalah-masalah lain muncul. Ketika orang itu tidak dipenuhi kebutuhan yang paling dasarnya, itu biasanya akan terjadi satu amarah. Ya, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa makan? Ini masalah yang pertama yang terjadi. Dan kita lihat masalah apa lagi sih yang terjadi pada saat itu. Dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-7, di sini tertulis, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Masalah kedua yang dialami adalah masalah uang. Tidak ada uang untuk membeli roti. Tidak ada uang yang cukup untuk membeli roti. Dan masalah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang menjadi masalah. Walaupun uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Kita butuh beli makanan, kita butuh beli keperluan sehari-hari, kita butuh membeli pengobatan, mungkin membayar biaya pengobatan, membayar biaya pendidikan, dan ini adalah masalah yang muncul di saat itu. Dan juga ini menjadi masalah yang biasa juga terjadi di saat ini. Masalah uang ini juga bisa mengakibatkan masalah-masalah yang lainnya. Ya, bisa terikat utang, ataupun kita menjadi sulit untuk membiayai layanan-layanan tertentu. Ketika kita memiliki keterbatasan dalam hal uang, kita sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, akses untuk pengobatan menjadi sulit. Bahkan untuk akses rekreasi ataupun hal-hal yang mungkin akan memberikan kesukaan bagi tubuh kita, itu tidak bisa kita dapat. Ini adalah masalah yang kedua. Dan kita lihat apalagi yang ditunjukkan oleh ayat ini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Masalah apa ya yang kira-kira muncul di balik ayat ini? Yaitu masalah tekanan sosial, ya, karena penilaian orang-orang di luar kita. Pada saat itu, masyarakat ataupun kerumunan yang mengikuti Tuhan Yesus itu berkerumun dan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus raja. Mereka ingin membawa dia secara paksa. Itu adalah tekanan sosial orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Dan apa yang bisa kita lihat di masa sekarang? Masa sekarang banyak juga tekanan-tekanan sosial yang terjadi. Mungkin yang paling dekat adalah bagi mereka yang terpapar COVID. Sayangnya sudah hampir 2 tahun, bahkan lebih mungkin ya, 2 tahun berjalan lebih, COVID ini sudah ada, namun masih saja ada orang-orang yang mungkin menganggap orang-orang yang terpapar COVID ini adalah sebagai suatu yang harus dijauhi, bahkan mungkin diusir dari daerahnya. Masih saja ada berita-berita seperti itu. Tekanan-tekanan sosial ketika ada keluarga yang terpapar COVID, mereka diusir oleh tetangga-tetangganya. Kita masih dengar hal-hal yang seperti itu menjadi viral. Saya harap mungkin ini tidak juga terjadi di Awiligar ya. Siapapun kita,
tetangga kita mungkin yang terpapar, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang menekan mereka. Karena dalam kondisi isoman ataupun dalam kondisi terpapar, mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Apalagi masalah tekanan sosial yang lain. Contohnya gosip-gosip antar tetangga. Kadang-kala itu juga akan menekan kita secara pribadi. Mungkin gosip-gosip yang dibuat itu tidak benar, gitu ya, dan membuat mungkin orang sekampung, tetangga menjadi nggak suka sama kita, mereka salah menilai tentang kita, ataupun kadang-kadang tekanan sosial itu terjadi memang karena salah kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang menyalahi aturan ataupun menyalahi norma yang ada, maka tekanan sosial itu akan menimpa kita. Dan ini adalah masalah yang ketiga, masalah tekanan sosial. Bukan hanya dalam hal tadi kasus yang terpapar COVID ataupun tetangga, bahkan sekarang untuk para ibu muda juga mendapatkan tekanan sosial. Kapan punya anak gitu ya? Kenapa kok anaknya beratnya segini? Kok belum bisa ngomong sampai usia segini? Atau misalnya kok belum disekolahin, dan hal-hal yang lain karena tekanan sosial. Lalu ada orang-orang juga yang mungkin bertanya tentang hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak perlu ditanyakan karena itu hal yang sangat sensitif. Kok belum punya anak? Hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlu tanyakan seperti demikian. Itu merupakan tekanan-tekanan sosial bagi seseorang. Bahkan bagi orang-orang yang mungkin anak-anak sekolah nih, sama, mereka juga pasti punya tekanan-tekanan di sekolah ya, dari teman-temannya kadang-kadang, ataupun bukan dari teman-teman tetapi dari tugas. Masalah tekanan sosial ini semakin banyak, bahkan semakin meningkat di masa pandemi ini. Ini adalah contoh masalah yang ketiga yang coba diungkapkan dari bacaan kita. Lalu, apa masalah berikutnya? Yohanes 6 ayatnya 16-18 di sini berbunyi, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Apa masalah yang coba digambarkan dari hal ini? Yaitu adanya masalah-masalah yang ada di luar kendali kita. Contohnya mungkin yang paling dekat saat ini adalah pandemi COVID-19. Itu adalah satu kondisi di luar kendali kita. Ataupun dalam bentuk bencana alam, ataupun dalam bentuk kehilangan seseorang karena mereka dipanggil Tuhan, ataupun di luar kendali kita karena misalnya ada kecelakaan, ataupun kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa kendalikan. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Dan ini adalah contoh masalah yang keempat. Dalam satu perikop bacaan kita, dan itu dalam waktu masih dalam satu hari ya, sudah ada 4 hal yang dialami oleh para murid ya pada saat hal ini terjadi. Mulai dari yang pertama bahwa banyak orang belum makan, aduh gimana ya ini. Masalah yang kedua, sudah ada lagi uangnya kita nggak ada. Lalu ada masalah ketiga, ada tekanan sosial di mana ini semua orang-orang yang mengikut kita itu tuh ingin mengikut kita terus, udah gitu ingin membawa Yesus dengan paksa untuk dijadikan raja. Dan masalah yang keempat, ada masalah yang di luar kendali mereka, yaitu tiba-tiba mereka pada saat menyeberang dan terjadilah angin kencang, gitu ya. Itu adalah hal yang mereka alami dalam waktu 1 hari. Bayang ya, 1 hari ditumpuk, udah ada 4 masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa jadi menghadapi masalah yang bertumpuk. Ya, mungkin bahkan dari bangun pagi kita sudah ada masalah, aduh, ini misalnya anak-anak mau sekolah online tapi ternyata alat-alatnya ada yang rusak atau internetnya rusak gitu ya, tidak lancar. Baru 1 masalah. Lalu udah gitu, aduh, tukang sayur nggak lewat gitu ya. Kita mau masak pagi-pagi jadinya nggak ada, jadi susah. Mau ke warung juga warungnya suka penuh atau enggak, aduh jadi harus ke warung, rada jalannya rada jauh. Tiba-tiba atau enggak warungnya tutup, kita harus ke pasar. Masalah lagi menumpuk. Semakin siang lagi misalnya ternyata listriknya mati gitu ya. Ada saja kejadian-kejadian dalam keseharian kita.
Atau misalnya tiba-tiba satu ketika di sore harinya tiba-tiba ada orang yang nabrak motor kita rusak. Banyak sekali masalah-masalah yang menumpuk. Saya juga tidak tahu apa yang mungkin dialami Bapak dan Ibu sekalian. Masalah-masalah apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini? Mungkin ada rekan-rekan kita, jemaat sekalian yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID. Mungkin juga di luar itu ada masalah-masalah lain, mungkin masalah pengobatan, masalah makanan, ataupun dalam kondisi mungkin yang terpaparnya ini menunjukkan gejala yang cukup berat, lalu kesulitan dalam mencari oksigen, ataupun membutuhkan transfusi darah. Banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Dan di luar sana, bukan hanya di keluarga kita masing-masing ataupun di kehidupan kita masing-masing, kita memiliki masalah. Tapi di luar sana juga banyak yang memiliki masalah. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Nah, ini saya ada gambarnya menulis ya. Mungkin ini hal penting yang bisa coba dicatat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah satu, masalah itu selalu ada Bapak dan Ibu. Tidak mungkin tidak ada. Ya, dalam kehidupan masalah selalu ada. Seperti halnya yang digambarkan dalam ayat tadi, mulai dari ayat 1 sampai dengan 21, masalah muncul, kemudian masalah muncul kembali, seperti tidak ada habisnya. Bahkan sampai larut malam ketika mereka menyeberangi danau, itu masih saja ada masalah. Jadi yang pertama kita harus sadari, masalah itu selalu ada. Sehingga tidak bisa kita menghindarinya, tetapi harus kita lalui. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari adalah Tuhan selalu menjadi bagian dari solusi. Jika tadi kita perhatikan bacaan kita, setiap masalah-masalah yang terjadi, itu selalu ada Tuhan di dalamnya. Mulai dari masalah perut, tadi ya, lapar, ada Tuhan di dalamnya yang mengucap syukur dan memberi mereka makan. Termasuk juga tadi ya, ketika ada masalah uang, Tuhan juga yang memberikan solusi kepada mereka. Lalu tadi yang ketiga, ketika misalnya ada masyarakat ataupun tadi jemaat yang berbondong-bondong ingin membawa Yesus, Tuhan Yesus juga tetap punya solusinya. Ia pergi menyendiri ke gunung. Dan yang terakhir juga ada Yesus ketika murid-murid mencoba menyeberangi danau, tetapi lalu ada angin ribut dan juga mereka kayak nggak sampai-sampai gitu ke ujung. Selalu ada Tuhan, dan Tuhan itu selalu menjadi bagian dari solusi. Itu adalah dua hal yang bisa kita pelajari dari bacaan ini. Lalu, jadi apa yang bisa kita lakukan dari pemahaman tadi? Ini adalah hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini adalah pesan yang mungkin tidak akan lepas dari semua pelayanan firman yang ada ya. Satu, selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seperti halnya tadi ayat yang tadi, Tuhan itu selalu ada dalam setiap solusi. Jadi kalau kita mau mendapatkan solusi, selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu adalah hal-hal yang memang kita lakukan bersama. Ada 3 hal penting yang paling pertama untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. 1, melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Yang kedua, melalui doa. Dan yang ketiga, melalui persekutuan. Itu adalah cara untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ya. 1, melalui firman Tuhan, bacaan Alkitab. Yang kedua, melalui doa. Yang ketiga, melalui persekutuan. Kepada Ibu, kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sesering mungkin. Apalagi sekarang dalam masa pandemi, godaan kita untuk lebih malas itu lebih tinggi. Maunya santai-santai, nonton film Korea. Mungkin ada di sini yang suka film Korea atau drama apapun itu ya. Netflix, nonton dari pagi sampai malam, ayo terus. Apalagi kalau sudah berseri gitu ya, nonton terus, atau yang main games terus karena kita sedang berada di rumah. Atau buat adik-adik yang mungkin masih sekolah, selain main games, nonton, mungkin melihat handphone terus, melihat TikTok atau Instagram.
Nah, hati-hati jangan sampai kita terlena dengan kondisi berada di rumah. Ya, jangan lupa libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan diri. Karena kita tahu masalah itu ada, kita harus siap-siap Bapak dan Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah masalah yang selalu menjadi pelik. Kita tahu di masa depan itu akan selalu ada masalah, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dengan pendidikan yang baik di masa sebelumnya. Bapak dan Ibu, ini pesan dari saya buat semua orang tua yang mungkin saat ini juga sudah memiliki anak ataupun nanti yang akan menikah dan akan memiliki anak. Jangan lupa untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak kita. Sesulit apapun, tetap perhatikan pendidikan. Karena pendidikan itu bukan yang utama. Tapi pendidikan akan membuka akses lebih banyak bagi kita untuk berkarya lebih luas. Mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih luas. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri. Seringkali kita tidak mempersiapkan hal ini yang mengakibatkan kita menghadapi masalah-masalah yang lebih banyak di masa depan. Kita menghadapi masalah tidak punya pekerjaan pada akhirnya. Kita menghadapi permasalahan ketika tidak punya pekerjaan artinya tidak punya pemasukan. Ketika kita tidak punya pemasukan, maka itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Ini adalah salah satu contoh dari mempersiapkan diri. Lalu contoh lainnya apalagi nih mempersiapkan diri? Selain tadi ya pengembangan diri melalui pendidikan ataupun pelatihan, mempersiapkan diri juga adalah dengan cara merenungkan tentu firman Tuhan. Kita harus cari tahu nih, kalau misalnya ada renungan-renungan ataupun sharing-sharing dari rekan-rekan kita yang lain, contohnya kalau lagi ngarium ya, KRT kita ngarium, suka ada yang sharing tentang cerita kehidupannya. Nah itu bisa kita jadikan referensi untuk kita juga mempersiapkan diri. Oh iya, orang itu pernah mengalami hal itu. Jangan-jangan nanti juga kalau saya menghadapi hal itu, saya bisa menggunakan cara yang itu untuk menghadapinya. Misalnya mempersiapkan diri lagi adalah ketika mendengar cerita orang terkait dengan mungkin apa yang dialami mereka, kesulitan yang dialami mereka dalam bentuk apapun, tapi berkat dari cerita mereka kita jadi bisa mempersiapkan diri jikalau kalau nanti di masa depan ada hal buruk terjadi atau ada masalah yang terjadi. Jadi ini yang kedua, persiapkan diri. Masa kita mau perang tapi nggak bawa apa-apa gitu ya. Kita tuh mau perang dengan masalah, tapi kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, ini yang ketiga. Jadilah bagian dari solusi, Bapak dan Ibu. Inilah yang terkait dengan judul tema kita. Berilah mereka makan. Ada masalah mereka kelaparan, maka solusinya adalah berilah mereka makan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ya, Bapak dan Ibu ingat lagi, kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jangan menjadi jemaat yang suka bikin masalah. Ya, jangan jadi jemaat yang suka bikin masalah, tetapi jadilah jemaat yang merupakan bagian dari sebuah solusi. Bagaimana contohnya? Kalau misalnya kita itu merasa bahwa kita bagian dari solusi, satu, kita pasti akan selalu memberikan solusi ataupun ide dari masalah yang terjadi dalam komunitas kita atau dalam hal ini di gereja kita ya. Misalnya kita punya permasalahan, oh iya internetnya, kenapa kalau ibadah itu kok kayaknya siaran dari gereja itu kurang bagus. Akan ada jemaat-jemaat tertentu yang pasti akan langsung mengontak dan memberikan solusi. Ya, itu solusinya. Dan tahap yang lebih lanjut lagi adalah dari solusi adalah aksi. Yang artinya kadangkala ide itu hanya sebatas ide, tetapi kita butuh orang-orang yang melakukannya. Nah, itu juga salah satu bagian dari solusi. Misalnya ketika di gereja misalnya kita kekurangan orang-orang untuk melayani di bagian apa gitu ya. Bagian dari solusi adalah kita menawarkan diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ikut terlibat dalam pelayanan tersebut. Ataupun dalam hal-hal yang lainnya ya. Kita bukan hanya bergereja saja, tetapi juga bermasyarakat. Jadilah bagian dari solusi. Ketika misalnya ada tetangga kita atau jemaat kita yang mungkin sekarang sedang isoman, kalau misalnya kita mau jadi bagian dari solusi, kita akan membuat aksi. Ya.
Entah kita mau mengirimkan sesuatu, mau menyemangati seperti tadi anak-anak sekolah minggu ya, itu juga adalah bagian dari solusi. Tetapi bagi mereka yang hanya menjadi bagian dari masalah itu tidak solusi. Ya, contohnya apa? Kalau mereka itu adalah bagian dari masalah, satu, senangnya komplain, tapi nggak ada solusi. Yang kedua, senangnya menyalahkan orang lain, tetapi ketika orang tersebut dikasih tanggung jawab, mereka tidak mau. Ya, itu adalah bagian dari masalah. Dan yang ketiga, kalau diminta untuk menjadi bagian dari solusi, akan ada banyak alasan. Jadi kita harus refleksikan ke dalam diri kita, apakah kita betul-betul sudah menjalankan tadi ya, berilah mereka makan. Bagian dari solusi dalam masalah-masalah yang menumpuk dari kehidupan manusia. Ingat-ingat, jangan sampai kita satu menjadi orang-orang yang bagian dari masalah, yang ciri-cirinya adalah satu, selalu mengeluh akan segala sesuatu. Yang kedua, kalau misalnya diberikan tanggung jawab, itu selalu menolak. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah kalau misalnya kalau hal-hal yang tadi sudah dilakukan ini masih aja tetap ada alasan-alasan yang lain. Ya. Ini pesan saya yang terakhir dari bacaan firman Tuhan ini. Mari kita jadi bagian dari solusi di masa yang susah ini. Saya mengerti bahwa kondisi kita semuanya ini sedang mengalami pandemi. Dan kita mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Dan mungkin masalah-masalahnya juga menumpuk. Namun sebagai orang yang percaya, seperti Tuhan juga bilang, aku ini jangan takut. Maka jadilah selalu bagian dari solusi bagi kehidupan orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami bersama-sama bersekutu ya Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Dan hanya kepada Engkau lah kami beriman ya Tuhan.
Tuhan, kami hendak bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi bagian dari solusi. Karena Tuhan juga sabdakan kepada kami, ini aku, jangan takut. Dan biarlah kami boleh menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan, karena Engkau terlibat dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin berdoa untuk pembangunan yang saat ini masih terus dilakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus sertai dan pimpin ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena semua berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mencukupkan apa yang kami mungkin tidak bisa lihat, apa yang mungkin tidak ada di dalam pikiran kami, tetapi dengan luar biasa, Tuhan terus mendatangkan berkat itu satu persatu dan mencukupkan. Dalam pikiran manusia mungkin hal itu sesuatu yang tidak mungkin ya Tuhan, tetapi tiada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap komisi dan juga tim pelayanan dan juga untuk majelis jemaat yang Tuhan percayakan untuk terus mengelola pelayanan-Mu di KPA Bligar ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang sertai setiap upaya yang dilakukan menghadapi pandemi ini ya Tuhan, untuk tetap terus memberikan layanan-layanan kami meskipun dalam kondisi kami harus terpisah ya Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan yang terus pimpin kami untuk kami boleh terus mengadakan pelayanan-pelayanan kami dan terus meningkatkannya ya Tuhan. Bersyukur juga untuk seluruh jemaat yang mau terus ikut ambil bagian secara aktif ya Tuhan dalam masalah pandemi ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, curahkan perlindungan-Mu ya Tuhan kepada seluruh keluarga yang berada di jemaat di KPA Bligar ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terus rutin memberikan persembahan-persembahan mereka ya Tuhan, sumbangan-sumbangan mereka untuk pembangunan gereja. Tuhan, kiranya Tuhan yang bukakan ya Tuhan. Tuhan yang berikan pintu rezeki bagi mereka. Tuhan yang limpahkan berkat bagi mereka ya Tuhan, untuk hati mereka yang sudah mau memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan hadirkan mereka di dalam kebutuhan gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang pada hari ini juga dalam minggu-minggu ini juga sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang sembuhkan mereka ya Tuhan dalam kondisi sakit mereka. Biar Tuhan juga yang sertai dan cukupkan ya Tuhan apapun yang mereka butuhkan. Bagi yang sedang isoman ya Tuhan, Tuhan yang sertai dan jaga mereka. Bagi yang juga sedang sakit karena hal-hal yang lain, kiranya Tuhan juga yang sertai mereka ya Tuhan dalam sakit mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan virus corona yang juga terus diupayakan. Kiranya Tuhan juga yang sertai dalam proses vaksinasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga juga yang turut mempercepat upaya vaksinasi ini. Biarlah Tuhan melalui upaya vaksinasi ini itu juga boleh menunjukkan hasil yang baik ya Tuhan, agar banyak orang juga yang terus boleh divaksinasi ya Tuhan untuk mendukung proses pemulihan negara kami. Kami berdoa untuk seluruh tenaga-tenaga pelayanan masyarakat yang bekerja di masa pandemi ini ya Tuhan, yang terus mendukung jalannya perekonomian, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Untuk para dokter, tenaga medis, dokter, perawat, pegawai rumah sakit, untuk para guru yang juga ada di sekolah, untuk para buruh yang juga tetap melakukan produksi, untuk pertokoan yang mereka menjual bahan-bahan dasar untuk sembako ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang sertai dan Tuhan juga melindungi mereka ya Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Kiranya Tuhan apa yang mereka upayakan ya Tuhan di tengah banyaknya ancaman dalam hal kesehatan, kiranya Tuhan yang lindungi dan Tuhan yang akan memberikan berkat bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini sudah berusia sepuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang sertai, khususnya bagi jemaat kami yang berusia sepuh, Tuhan lindungi dari
dampak virus corona ya Tuhan yang mungkin lebih memiliki dampak yang lebih buruk bagi para lansia. Kami berdoa untuk Bapak Sahwi, untuk Bapak Beni, Bapak Pendeta Hada, untuk Bapak Damaskus, Bapak Katuk Martindas, untuk Ibu Ino, untuk Ibu Ratmana, untuk Ibu Sari, Ibu Nelly, Ibu Esther, Ibu Atik, dan Ibu Titi. Kiranya Tuhan juga yang lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah di masa usia indah ini Tuhan yang terus berikan sukacita yang berkelimpahan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sudah Tuhan pelihara ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati untuk Ibu Sela ya Tuhan yang saat ini juga memiliki masalah, untuk anak Simon Nathanael dan juga Ibu Siti Hasanah. Tuhan yang tahu problema mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan yang cukupkan ya Tuhan, Tuhan yang berkati segala hal yang mereka alami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini juga berulang tahun dalam minggu ini, untuk Saudara Dimas, Hari Cahyo, untuk anak Ripka, dan juga untuk anak Kenneth. Tuhan, dalam penyertaan Tuhan selama 1 tahun kemarin, kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan, dan kami percaya dengan usia mereka yang bertambah, Tuhan semakin terlibat dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Hermanto dan juga Ibu Ervina yang nanti akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap tahunnya dalam keluarga ini yang Tuhan selalu cukupkan. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan dengan segala hal yang Tuhan sudah rencanakan bagi keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Bapak Beni dan juga Ibu Esther, untuk jemaat yang sedang isolasi mandiri, Ibu Nurdiana, anak Jenaya, Ibu Tri, Bapak Holmer, anak Aaron, Ibu Imas, Saudari Elika, anak Devin. Biar Tuhan juga yang jaga mereka. Tentu juga untuk jemaat kita yang isoman di rumah sakit, Ibu Mediana, Bapak Rahmadi, Ibu Ratmana, Ibu Mariati, dan Saudara Davis. Juga untuk jemaat yang sedang dalam proses pemulihan, untuk Saudari Susan dan juga Saudari Rita. Tuhan, semua kesehatan ini semuanya bersumber daripada-Mu saja Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang mampu pulihkan, Tuhan yang tahu rencana yang terbaik. Biarlah kami juga mau menyerahkan segala permasalahan, pergumulan kesehatan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Allah yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin melengkapi segala doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di gereja kecil ini, selalu ada panggilan Tuhan. Panggilan yang menguatkan kami untuk terus memberitakan kabar sukacita. Siapapun kami, dari manapun asalnya kami, dan apapun peran kami di sini, inilah bentuk sukacita dan pelayanan kami. Kami punya kerinduan untuk menjadikan gereja ini menjadi lebih besar dan layak untuk pelayanan. Kami rindu tempat ini menjadi berkat. Di sekitaran kami masih banyak yang belum terjangkau tangan-tangan Tuhan, tapi kami memiliki keterbatasan. Gereja ini berawal dari persekutuan kecil keluarga yang ada dan tinggal di Awiligar pada tahun 1960-an, hingga berkembang menjadi pos kebaktian dan kemudian menjadi jemaat yang mandiri. Bangunan gereja awalnya berada di sebuah gedung yang sederhana. Sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat dan meningkatnya aktivitas pelayanan, bangunan gereja pun beberapa kali mengalami renovasi. Dan seperti inilah kondisi terakhirnya.
Kami rindu melayani jemaat kami dengan sebaik-baiknya. Anggota jemaat kami ada yang harus berjalan kaki cukup jauh agar bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena jemaat rindu pada Tuhan. Jemaat rindu dilayani, sekaligus ingin melayani. Dengan perluasan dan renovasi gedung gereja ini, anak-anak sekolah minggu bisa kebaktian dan mendapatkan firman Tuhan dengan lebih baik. Para generasi muda bisa memaksimalkan pertumbuhan rohani sekaligus mengembangkan potensi mereka di sini. Para jemaat bisa saling melayani dengan penuh kasih. Kebersamaan dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin baik sejak dahulu masih terwujud hingga saat ini. Berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan harmonis. Dengan merenovasi gedung gereja, kami akan memiliki beberapa ruangan yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitar, karena kami sudah menjadi bagian dari masyarakat di sini. Dengan penuh sukacita, kami mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari karya Tuhan di Awiligar, di Tatar Pasundan ini. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar melalui persembahan khusus yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. BRI atas nama GKP Awiligar dengan nomor rekening 3681 010111 469 533. Atau dengan rekening BCA atas nama Windy Juniarti Ugan Sugiana dengan nomor rekening 0860655420. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin jika kita berjalan dan bekerja bersama-sama, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat nanti disampaikan pada hari ini pada waktu piket majelis di gereja pukul 10.30 sampai 12. Atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja. Demikianlah pengantar persembahan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari Lukas 21 ayat 3-4. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari lagu Persembahanku, kita nyanyikan 1,5 kali.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dan apa yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan kehidupan kami, serta menjadi petunjuk dan penguat kami untuk menjalani setiap hari kami. Bapa, kami hendak memberikan persembahan syukur yang berasal daripada-Mu juga. Kiranya Bapa berkati kami dalam pelayanan kami, serta berkati pula orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pesan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan adalah yang pertama, selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan dan siapkanlah diri kita untuk menghadapi masalah-masalah di masa depan, serta jadilah bagian dari solusi. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Marilah jemaat sekalian kita memohon berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita semua.